Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa ya, dimanapun tempat berada, kita bertemu kembali di video ini ya, di pelatihan senam perkasa Indonesia. Dalam hal ini akan saya jelaskan terkait dengan apa sih pentingnya urusan ranjang. Apakah ini sangat penting atau biasa-biasa ya. Nah ini ya, judulnya adalah pentingnya urusan ranjang. Maka berbab ya, ini di pentingnya urusan ranjang ini yang akan saya bahas, insya Allah ada 5 bidang ya, atau 5 hal, yaitu dari aspek agama, dari aspek psikologi, dari aspek fisik, dari aspek budaya dan pendidikan anak. Nah, yang pertama ya, dari aspek agama. Ini ada 2 hal. Pentingnya urusan ranjang jika terpenuhi dan jika tidak terpenuhi. Nah, jika terpenuhi ini ya, maka efek positifnya adalah masing-masing pasangan itu insya Allah dia akan terbantu dalam menjalankan syariatnya, yaitu mudah menundukkan pandangan mata. Jadi salah satu kenapa Pak Sutri itu dia ada masalah ya, ini kadang-kala tidak menjaga dengan pandangan mata ya. Kalau di syariat kita itu memang pentingnya menjaga pandangan mata, ya kan. Nah, di situ dijelaskan bahwa ya namanya menahan pandangan mata itu artinya ketika kita melihat sesuatu ya, lawan jenis kita, kemudian kita punya gairah ya, atau kita ada keinginan ya, itu ya sudah, jangan diteruskan ya. Jadi hanya sekilas pandangan, habis itu ya jangan dilanjutkan ya. Katakanlah pandangan pertama itu rezeki, pandangan kedua itu ya racun, bukan rezeki lagi. Ini pentingnya ya. Ini salah satu aturan agama kita, syariat kita, bagaimana menahan supaya tidak terjadi zina ya, perzinaan ini. Jadi syariat itu luar biasa ya. Syariat itu mengatur luar biasa ya. Di samping kekuatan akidah kita, kemudian penanaman keimanan yang harus kuat kita pegang, kemudian efek daripada jeleknya melakukan perzinaan ya, itu misalnya dari keturunannya itu jadi nasabnya tidak jelas, itu kan ada penjelasan seperti itu. Jadi pentingnya nasab gitu kan. Kemudian efek buruk daripada perzinahan itu, sampai syariat itu menjelaskan bahwa perzinahan itu adalah suatu yang menjijikan, suatu yang secara dilihat oleh masyarakat itu ini adalah sesuatu yang sangat terhina itu. Karena wala taqrabu zina, itu janganlah dekat-dekat zina, itu kan salah satu memperkuat keimanan para muslim dan muslimah ya. Dekat-dekat zina aja tidak boleh, jangan ya, apalagi melakukan zina. Belum nanti tentang nilai-nilai keberkahan ya, dari hancurnya keberkahan itu pada tadi pelaku-pelaku berzina ya. Dengan dibatasi pergaulan antara laki-laki perempuan itu adalah ya memang syariat mengatur seperti itu ya. Sampai seorang lelaki itu dimudahkan untuk poligami ya, artinya beristri lebih dari satu, itu juga nilai positif dari syariat Islam ini ya, luar biasa. Nah, jadi untuk menjaga itu ya, menjaga semua ya, supaya tidak terjadi perzinahan itu, ini pun ya, penopangnya salah satunya adalah ya, kepuasan urusan ranjang itu. Kepuasan urusan ranjang ya. Karena kalau tidak terpenuhi ya, kalau terpenuhi sama-sama puas, sama-sama ya nyaman, dan sama-sama
maksimal ya dalam merasakan begitu nikmatnya hubungan suami istri ya, itu insya Allah ya, karena melihat pasangannya sudah super ya, sudah power lah, ini super powernya sudah tercapai, terus kan jadi terbesitnya hati untuk melihat orang lain itu kan paling enggak membantu mencegah, pasangan saya sudah luar biasa insya Allah, ngapain kita memandang yang lain yang bukan haknya ya kan, itu paling enggak kan bisa meredam itu ya. Ini kalau terpenuhi ya. Tapi jika sebaliknya tidak terpenuhi, maka ya gimana namanya tidak terpenuhi ya. Itu bisa masih lerak-lerek ya, artinya mengumbar pandangan ya. Artinya pasang ya non ya memandang non apa ini ya, lain jenis lah ya, itu bisa mengumbarnya karena pasangan kita itu tidak mampu memenuhinya. Biasanya itu tadi mengumbar pandangannya itu, walaupun itu bayangannya itu ya yang namanya nafsu ya, nafsu birahi, kemudian juga ada musuh kita ya yang tidak terlihat yaitu syaitan dan teman-temannya, itu juga ini ya berpengaruh terhadap itu tadi. Apalagi tidak ada penanaman iman dan tidak pernah mengkaji dalam hal ini, larangnya memandang yang bukan mahramnya, yaitu malah lebih-lebih ya. Jadi jika tidak terpenuhi urusan ranjang ini juga dia akan mengumbar pandangan. Nah yang kedua, masalah yang kedua itu jika terpenuhi, insya Allah pasangan suami istri itu akan dalam bidang agama ya, akan fokus beribadah dan beramal ya. Jadi dalam satu hal itu sudah saling puas kan, berarti lebih fokus ke hal-hal masalah ibadah dan beramal ya. Lebih fokus dalam hal dakwah, dalam hal ibadah madho ya, kewajiban fardu ain, sholat lima waktu atau kewajiban yang lainnya ya, itu dalam mencari nafkah untuk keluarga dan seterusnya, itu dia akan lebih fokus itu, karena dalam satu hal itu urusan ranjang selesai insya Allah, saling-saling puas dan saling-saling mencapai orgasme ya itu. Nah sebaliknya jika urusan ranjang itu tidak terpenuhi, jelas bisa menggoyahkan keimanan, apalagi ada cerita juga ini ya, Masya Allah ya, seorang istri yang sudah berhijab secara casing itu kan dia memang wanita muslimah lah ya, itu kok sampai ya ketika suami sibuk bekerja membanting tulang, punya anak agak banyak ya, kerjanya itu serabutan ya, kan paling enggak ya namanya suaminya soleh, tetapi insya Allah ya karena kelelahan itu kan yang jelas urusan ranjang juga akhirnya bisa mempengaruhi tidak terpenuhinya ya, artinya kebutuhan batinnya itu intinya tidak terpuaskan misalnya ya, poinnya itu ya. Ini sangat menggoyahkan keimanan itu. Buktinya ketika seorang muslimah itu ya terlihat itu wanita yang soleha ya, hijabnya hijab syar'i ya, ternyata ya dari HP itu dia nyambung lagi dengan pacar yang dulu waktu di SMP misalnya ya. Ini akhirnya ya gimana, nyambung lagi, akhirnya dia goyah karena tadi tidak terpenuhi urusan ranjang ya, kondisi suaminya itu, hanya dia keluar tanpa izin menemui pacar dulu ya, begitu ketemu ya sudah ya, apa yang berlaku ya tidak bisa dibayang lagi lah, intinya begitu ya, hanya melakukan pelanggaran dan sampai akhirnya dibunuh ya itu. Nah ini kan sebuah kasus salah satu tidak terpenuhi masalah urusan ranjang dalam bidang agama atau dalam aspek agama. Jadi jangan sampai merendahkan dalam hal ini ya, karena urusan ranjang itu sangat penting ya kan, itu fakta ya, artinya dengan fakta itu bicara masalah keimanan itu juga ditopang dengan
kepuasan ya. Kepuasan urusan ranjang dari masing-masing pasangan. Demikian insya Allah ya, dua hal yang sangat penting tadi, baik terpenuhi maupun tidak terpenuhi dari aspek agama. Ini pentingnya urusan ranjang. Mudah-mudahan bisa membuka pemikiran kita yang kita akan lebih serius lagi kalau ada problem urusan masalah ranjang. Dan ini tidak boleh disepelekan. Demikian insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.